Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan lanjut merangkum seri film Rambo, di mana pada film kali ini, Rambo yang memiliki hidup yang tenang di Thailand kembali didatangi oleh Kedutaan Besar Amerika dan Kolonel Trotman yang meminta bantuan kepada Rambo untuk ikut berperang melawan Rusia di Afghanistan. Dan bagi kalian yang belum menonton film sebelumnya, bisa klik linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film diawali dengan menunjukkan Kolonel Trotman datang ke Thailand. Tujuannya datang ke Thailand adalah untuk mencari keberadaan Rambo dan ia ditemani oleh Kedutaan Besar Amerika. Rambo kini sedang mengikuti sebuah tarung jalanan dan Trotman baru saja tiba dan ia menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah memenangkan pertarungan, Rambo segera pergi dari sana tanpa menyadari kehadiran Trotman. Trotman mengikuti kemana Rambo pergi, dan ternyata kini Rambo tinggal di sebuah kuil di pedalaman Thailand. Dan mengapa Rambo mengikuti tarung jalanan adalah ia ingin membantu biaya pembangunan kuil tersebut. Trotman dan Kedutaan Amerika menghampiri Rambo. Trotman berkata bahwa saat ini ia membutuhkan bantuan Rambo untuk dapat ikut perang bersamanya ke Afghanistan. Dan tugasnya adalah mengawal peralatan perang yang akan dikirimkan untuk para pemberontak Afghanistan yang akan digunakan untuk melawan tentara Rusia yang kini sedang menguasai daerah Afghanistan. Namun Rambo menolak ajakan dari Trotman karena ia merasa itu bukanlah perangnya. Dan ia sudah betah untuk tinggal di kuil ini. Trotman pun berkata bahwa ia akan tetap berangkat meskipun Rambo tidak ikut bersamanya. Trotman dan orang dari Kedutaan Besar Amerika pun pergi meninggalkan Rambo. Dan setelah itu, scene menunjukkan Rambo yang merenungi keputusan yang ia ambil. Di sisi Trotman, kini ia sudah berada di Afghanistan untuk melakukan misinya. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba tentara Rusia datang dan menembaki rombongan Trotman. Setelah itu, Trotman dan para tentara yang selamat ditangkap dan dimasuki ke dalam penjara yang berada di base camp tentara Rusia. Kembali ke Rambo, ketika ia sedang bekerja membantu pembangunan kuil, ia datangi oleh orang dari Kedutaan Amerika yang memberi kabar bahwa Kolonel Trotman tertangkap oleh tentara Rusia. Mendengar hal tersebut, tentu saja membuat Rambo menyesali keputusan yang ia ambil kemarin. Rambo pun menawarkan diri pergi ke Afghanistan untuk menyelamatkan Kolonel Trotman, meskipun ia tahu resikonya adalah pihak Amerika tidak akan mengutus secara resmi Rambo pergi Afghanistan. Dengan kata lain, misi ini adalah misi ilegal, dan jika Rambo tertangkap, maka pihak Amerika tidak akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Rambo tetap memutuskan untuk pergi ke Afghanistan karena memang ia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Singkat cerita, Rambo telah berada di Afghanistan. Ia pergi ke sebuah toko senjata untuk bertemu dengan orang Afghanistan yang telah diutus untuk membantu Rambo selama menjalani misinya. Pria itu bernama Musa. Kini, Rambo dan Musa tengah mempersiapkan peralatan yang akan mereka bawa untuk menjalankan misi ini. Dan di sini, Musa nampak tidak yakin dengan Rambo karena menurutnya Rambo tidak terlihat seperti seorang tentara. Namun Rambo tidak mengambil pusing hal tersebut dan tetap fokus dengan tujuannya. Dan dari scene ini, penjaga toko senjata tersebut menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan.
Di sisi Trotman, kini ia sedang diinterogasi oleh seorang kolonel yang bernama Zaisen. Zaisen bertanya perihal tujuan Trotman datang ke Afghanistan, dan tentu saja Trotman enggan menjawab hal tersebut. Zaisen juga mengajak Trotman untuk bekerja sama demi mengalahkan Afghanistan. Namun lagi-lagi, Trotman menolak karena menurutnya Afghanistan adalah negara pejuang. Karena sudah dari zaman dahulu, para tokoh-tokoh terkenal banyak yang ingin menguasai Afghanistan, akan tetapi mereka semua gagal. Dan karena Trotman enggan bekerja sama dan enggan menjawab pertanyaan Zaisen, ia disiksa oleh anak buah Zaisen. Kembali ke Rambo, Kia kini sedang di perjalanan menuju sebuah desa di Afghanistan. Musa juga bercerita hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Trotman tentang rakyat Afghanistan yang tak pernah menyerah meskipun selalu ingin ditaklukkan. Kemudian ketika Zaisen sedang menyiksa Trotman, tiba-tiba sang penjaga toko yang senjata yang ditemui oleh Rambo berada di sana. Dan ia memberitahu perihal kedatangan Rambo yang akan menyelamatkan Trotman kepada Zaisen. Zaisen pun memutuskan akan menyerang Rambo dan pasukan Afghanistan. Di sisi Rambo, kini ia telah sampai di desa yang ia tuju. Di desa tersebut dihuni oleh para pasukan Afghanistan dan banyak anak-anak juga yang bergabung dalam pasukan Afghanistan. Kemudian Rambo dan para pasukan mengadakan rapat untuk membahas rencana Rambo yang akan menyelamatkan Trotman. Dan di rapat itu, mereka dibantu oleh seseorang tentara Rusia yang memilih bergabung ke pasukan Afghanistan. Salah satu petinggi meragukan keberhasilan misi Rambo karena ia merasa Rambo tak akan mungkin menang jika hanya sendiri. Rambo pun berkata bahwa ia hanya membutuhkan 3 orang yang membantunya. 1 orang ikut bersamanya, sedangkan 2 yang lain menunggu di luar base camp untuk membantu meloloskan diri setelah mereka berhasil melepaskan Trotman. Akan tetapi, petinggi itu tetap meragukan kemampuan Rambo yang membuat Rambo sedikit kesal. Salah satu petinggi yang lain bernama Masud memberi penjelasan ke Rambo bahwa mereka hanya tak ingin mati sia-sia. Jika Rambo gagal, maka pasukan Rusia akan membunuh mereka semua. Masud meminta kepada Rambo untuk menunggu karena ia akan membicarakannya kembali bersama para petinggi yang lain. Dan ketika menunggu, Rambo berjalan-jalan ditemani Musa. Kemudian Rambo dihampiri oleh bocah laki-laki bernama Hamid. Nampak Hamid menyukai Rambo. Kemudian Rambo diajak bermain permainan tradisional khas Afghanistan. Dan Rambo pun menerima ajakan tersebut. Dan ketika permainan itu selesai, tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Masud meminta kepada Rambo untuk mundur karena ia merasa bahwa ini bukan perang untuk Rambo. Namun, Rambo yang mengetahui serangan tersebut datang untuknya malah semakin yakin untuk mengalahkan Rusia. Karena kini ia memutuskan bahwa perang ini adalah perangnya. Musa juga dengan sukarela akan menemani Rambo untuk masuk ke base camp Rusia. Dan begitu juga dengan Hamid. Namun Rambo meminta Hamid untuk tetap tinggal karena ia tak mau Hamid terluka. Pada malam hari, Rambo dan Musa memulai aksinya. Rambo dan Musa merangkak dengan sangat hati-hati karena di sekitar base camp tersebar ranjau yang jika terinjak akan meledak. Namun ketika mereka telah mendekati base camp, ternyata Hamid telah berada di belakang Rambo. Rambo pun meminta Hamid untuk tetap di luar base camp dan jangan ikut masuk. Rambo dan Musa memasang bom di setiap sudut base camp. Akhirnya, Rambo berhasil masuk ke gedung utama. Ia terus mencari keberadaan Trotman. Setelah bertemu dengan Trotman,
Rambo dikagetkan dengan kedatangan Hamid dan tiba-tiba Rambo mendapatkan luka di bagian perutnya, namun ia masih dapat bangkit dan terus berjuang. Rambo memutuskan untuk mundur terlebih dahulu bersama Musa dan Hamid. Rambo, Musa dan Hamid berhasil lolos dari base camp. Kini mereka sedang berada di sebuah gua untuk berlindung. Rambo minta Musa untuk membawa pergi Hamid yang juga terluka, sedangkan ia akan melanjutkan aksinya keesokan hari. Dan setelah Musa pergi, Rambo mengobati lukanya dengan bubuk mesiu yang ia dapat dari sebuah peluru. Di base camp, Jaysen membawa Troutman dan segera menyiksanya. Jaysen berkata bahwa ia akan segera membunuh Rambo. Namun, Troutman dengan yakin membalas perkataan Jaysen. Ia berkata, Jaysen tak usah repot-repot mencari Rambo, karena Rambo lah yang akan mencari Jaysen. Keesokan harinya, Rambo melanjutkan aksinya untuk menyelamatkan Troutman. Dan bukan hanya Troutman yang berhasil ia selamatkan, beberapa warga Afghanistan juga berhasil ia selamatkan. Rambo mencuri sebuah helikopter agar dapat keluar dari base camp. Namun, karena hujanan peluru yang ia terima, helikopter tersebut tidak dapat membawa mereka terbang jauh. Para warga memutuskan untuk berpisah dengan Rambo. Dan kini, Rambo dan Troutman melanjutkan perjalanannya. Jaysen dan para pasukannya terus mengejar Rambo dan Troutman. Hingga sampailah Rambo dan Troutman di sebuah gua dan tentara Rusia berhasil menemukan mereka. Rambo pun kembali beraksi, ia berhasil melumpuhkan tentara Rusia satu persatu. Dan ketika ia ingin keluar dari gua tersebut, ternyata masih ada satu tentara Rusia yang tersisa. Dan pertarungan 1 versus 1 tak terhindarkan. Setelah berhasil mengalahkannya, Rambo dan Troutman mengira bahwa mereka telah berhasil lolos dari kejaran tentara Rusia. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh Jaysen dan seluruh pasukannya. Dan dengan nekat, Rambo dan Troutman pun memutuskan untuk melawan mereka. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba datang pasukan Afghanistan yang juga menyerang tentara Rusia. Rambo pun tak menyia-nyiakan hal tersebut. Rambo dan Troutman kembali beraksi. Rambo berhasil mencuri sebuah tank, hingga ia kini berhadapan dengan Jaysen yang menggunakan helikopter perangnya. Rambo berhasil membunuh Jaysen. Film pun ditutup dengan Rambo dan Troutman berpamitan dengan Musa, Masud, dan Hamid. Mereka meminta Rambo untuk tetap tinggal, namun Rambo memutuskan untuk pulang kembali ke Thailand. Ia juga memberikan kalung liontin miliknya kepada Hamid sebagai tanda perpisahan. Film pun selesai. Tak banyak yang bisa saya sampaikan dari film ini. Film yang sederhana, namun dipenuhi dengan aksi keren dari Sylvester Stallone sebagai John Rambo. Dan tentu saja, saya selalu mendapatkan sebuah pesan yang dapat diambil dari film-film yang saya tonton. Dan dari film ini pesannya adalah,
Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi milik Anda. Seperti para warga Afghanistan yang selalu berjuang demi melindungi negaranya tercinta. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam John Rembo.